Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi di akhir pekan terakhir bulan November, Sabtu 27 November 2021. Hari ini juga merupakan hari terakhir peringatan kita akan peristiwa kalender gerejawi Minggu Kristus Raja. Esok pagi kita akan memasuki tahun baru kalender gerejawi dengan masa penantian, masa Advent di minggu pertama. Anggota keluarga Allah, sekalipun kita berada pada akhir pekan terakhir, masa akhir peringatan Minggu Kristus Raja, namun kita tetap merasakan kasih karunia dan berkat pertolongan yang dari Allah saja. Untuk itu mari kita akan kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita bersama-sama menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Dalang Kerubuhan Panggung. Secara harfiah, dalang kerubuhan panggung berarti seorang dalang yang tertimpa panggung. Bagaimana ya rasanya jika seorang dalang tertimpa panggung? Tentu sakitnya bukan main. Betapa tidak, kalau panggung itu terbuat dari rangka besi, paling tidak bisa membuat sang dalang masuk rumah sakit dan apesnya hingga menemui ajalnya. Namun apakah pernah terjadi yang demikian dalang kerubuhan panggung? Kelihatannya kok belum pernah terdengar atau bahkan jarang terjadi ketika pagelaran wayang kulit atau wayang golek sedang berlangsung, tiba-tiba panggung menjadi roboh. Tentu yang akan mengalami naas bukan hanya sang dalang. Bukankah di atas panggung ada banyak orang?
ada waranggono, ada pesinden, dan lain sebagainya. Tentu semua akan mengalami luka-luka jika panggung yang digunakan untuk pertunjukan roboh. Anggota keluarga Allah, jika insiden tersebut benar-benar terjadi, tentu para penonton yang awalnya antusias ingin menyaksikan pagelaran wayang kulit atau wayang golek akan menjadi sedih dan kecewa. Perasaan yang campur baur akan muncul. Bahkan kemungkinan akan muncul spekulasi atau cocok logi dari mulut ke mulut yang sok pintar dengan menganalisa menurut jalan pikir sendiri-sendiri. Bahwa robohnya panggung pada pagelaran wayang kulit atau wayang golek tersebut disebabkan oleh hal-hal yang berbau mistis. Karena inilah, karena itulah, karena kurang sajenlah, dan lain sebagainya pasti akan muncul. Yang pasti, hal-hal di luar logika akan dipakai sebagai landasan argumentasi mereka. Pada akhirnya akan menimbulkan syakwa sangka yang tak berdasar. Anggota keluarga Allah, ungkapan dalang kerubuhan panggung adalah sebuah peribahasa Jawa. Bukan makna yang sebenarnya bahwa seseorang yang berprofesi sebagai dalang, yang melakonkan wayang kulit atau wayang golek tertimpa panggung saat menjalankan aksinya. Tetapi orang dengan atau tanpa profesi, apapun bisa mengalami kejadian yang sangat memalukan dan menyedihkan ini. Betapa tidak ketika sang dalang dalam tanda kutip sedang berbicara di depan umum mendadak harus menghentikan omongan karena merasa kaweleh dalam bahasa Jawa. Anggota keluarga Allah, bagi orang normal, rasa sakitnya tentu bisa menjadi berlipat-lipat daripada tertimpa panggung yang sesungguhnya. Malu bukan main, hilang pamor, jatuh harga diri karena antara fakta yang sesungguhnya dengan apa yang diucapkan jauh berbeda. Tetapi bagi orang yang tidak tahu malu atau mungkin yang juga bisa disebut sudah putus urat malunya, insiden robohnya panggung yang menimpa dirinya dianggap sebagai kecelakaan kecil dan peristiwa yang wajar-wajar saja terjadi. Mungkin pikirnya, toh besok orang-orang akan lupa apa yang diucapkannya meski tidak sesuai dengan fakta. Toh mereka akan tetap mengakui bahwa dirinya memang tetap orang hebat dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, apakah benar ada seperti yang digambarkan pada ungkapan Jawa dalang kerubuhan panggung tersebut? Kalaupun ada, apakah juga ada orang-orang yang sudah putus urat malunya tetap merasa hebat tanpa mau belajar pada peristiwa-peristiwa kehidupan yang diungkapkan pada dalang kerubuhan panggung tadi? Pada perenungan Sabda hari ini kita akan belajar tentang pernyataan Tuhan Yesus perihal runtuhnya Yerusalem. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan akan pernyataan Yesus tersebut. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, memperhatikan, dan merasa-rasakan bacaan tersebut. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 24 memberikan kesaksian demikian.
Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Demikian kesaksian Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24. Tetamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus menyatakan perihal tanda-tanda dan apa saja yang akan terjadi saat Yerusalem runtuh kepada para murid pada waktu itu. Semua yang terjadi adalah hal yang mengerikan, baik tanda-tanda ataupun perihal apa saja yang pasti terjadi pada peristiwa runtuhnya Yerusalem tersebut. Tuhan Yesus menyatakan tanda-tandanya pada ayat 20 demikian. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Anggota keluarga Allah, Yerusalem adalah kota terpenting bagi bangsa Israel, bagi kehidupan orang-orang Yahudi, di mana Yerusalem disebut dengan kota suci. Mengapa penting dan mengapa terpenting? Karena selain menjadi pusat kegiatan peribadahan, Yerusalem juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Pusat kegiatan peribadahan berarti pusat kegiatan dalam berhubungan dengan Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Sedangkan pusat pemerintahan berarti pusat pengaturan kehidupan antar manusia yang menjadi warga Israel sekaligus orang-orang yang berada di dalamnya sekalipun bukan orang Israel. Kita bisa membayangkan kota terpenting, pusat kehidupan rohani dan jasmani dikepung tentara. Tentu hal demikian menjadi tanda bahwa kota tersebut dikuasai dan diambil alih oleh pihak lain. Dan jika sudah diambil alih oleh pihak lain, tentu akan mudah beralih fungsi. Mau dijadikan apapun terserah yang menguasai.
Semula kota, pusat peribadahan dan pusat pemerintahan mau menjadi hanya sekedar kota yang dihuni oleh pelacur juga bisa saja. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus melanjutkan dengan memberikan peringatan jika tentara sudah mengepung dan Yerusalem sudah dipertandakan akan runtuh, akan hancur. Peringatan itu ada dalam ayat 21 yang demikian. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Itu berarti bahwa orang-orang Israel sebenarnya sedang diperingatkan agar tidak telkumantel pada hal-hal bendawi. Jangan ada orang yang mempertahankan harta benda, mempertahankan harga diri, mempertahankan jabatan dan segala sesuatu yang terkait dengan hal bendawi. Karena akan mengalami kehancuran. Apalagi kalau masih mengingat, hartaku masih ada di dalam kota, aku mengambilnya dahulu, pasti turut hancur. Bahkan bukan hanya pada hal-hal yang terkait dengan benda mati saja. Tilkumandel pada sanak saudara, kerabat, anak, orang tua yang termasuk makhluk hidup pun jangan. Hal demikian seperti dinyatakan pada ayat 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bukankah ketika ibu-ibu sedang hamil mengalami kesulitan harus berlari ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak mengenakkan? Mengapa kesulitan? Karena pasti akan memikirkan bayi yang di dalam kandungannya. Demikian juga, bukankah ibu-ibu yang masih menyusukan bayi akan mengalami kesulitan juga untuk berlari, melarikan diri? Bukankah tidak mungkin dia akan lari seorang diri dan anaknya ditinggal begitu saja? Bukankah seorang ibu biasanya lebih memilih aku yang menjadi korban daripada anakku? Dan kadang hal demikian kemudian tanpa menggunakan logika sama sekali. Itulah tanda bahwa tilkumandel pada sanak saudara, kerabat, anak, orang tua, makhluk hidup yang ada tidak diperbolehkan oleh Tuhan Yesus. Anggota keluarga Allah, dari ayat 24, kita bisa mengetahui bahwa yang menghancurkan Yerusalem adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Loh, kok bisa begitu? Katanya Yerusalem adalah kota suci, pusat kegiatan ibadah dan sekaligus pusat pemerintahan. Bukankah itu berarti orang-orang yang ada di dalamnya menjalani kehidupan berdasarkan peribadahan? Bukankah peribadahan adalah upaya manusiawi untuk mendekatkan diri dan untuk selalu mencari kehendak Tuhan? Berdasarkan pengertian ibadah, memang yang seharusnya terjadi ya demikian tadi. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri dan kemudian mencari kehendak Tuhan. Dan itu diterapkan di dalam kehidupan. Namun mengapa Yerusalem justru hancur, diruntuhkan?
Dalam hal ini kita perlu memperhatikan ayat 22 yang menyatakan demikian. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Loh, sebentar. Kok ada pembalasan segala? Pembalasan apa? Anggota keluarga Allah ayat 22 yang menyatakan itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis, merupakan intisari yang dikutip dari Hosea 9 ayat 7. Kitab Hosea pasal 9 ayat 7 menyatakan demikian. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Itu berarti pada ayat 22 ini, Yesus memberikan pengingatan kembali tentang apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Sekalipun pada waktu itu Nabi Hosea memberikan nubuatannya perihal hancurnya Yerusalem yang pertama, di mana bangsa Yahudi kemudian diboyong, dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Kurang lebih pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Dan itu memang benar-benar terjadi. Sekalipun Allah kemudian memperkenankan Yerusalem dibangun kembali kurang lebih tahun 166 sampai 37 sebelum Masehi. Tetapi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus juga merupakan pernyataan peringatan bahwa Yerusalem akan hancur. Bahkan bukan hanya kehancuran yang kedua. Yerusalem mengalami kehancuran yang kedua pada kurang lebih tahun 70 Masehi. Bukankah peristiwa-peristiwa kehancuran Yerusalem merupakan simbol kehancuran semesta raya hingga Tuhan akan memberikan Yerusalem baru yang turun dari langit seperti yang dinyatakan lewat penglihatan yang diterima Yohanes dan kemudian dicatat dalam kitab Wahyu. Anggota keluarga Allah, mari kita belajar pada apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi Hosea. Jangan pernah menganggap Nabi Tuhan atau orang yang dipakai Tuhan atau orang yang telah diurapi Tuhan dalam jabatan keimaman sebagai orang pandir atau bahkan orang gila. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian pandir itu sebagai orang yang bodoh dan bebal. Sedangkan gila itu berpengertian berbeda atau tidak sama seperti kebanyakan orang atau tidak umum. Mari kita mencoba merasakan dalam kehidupan nyata. Bukankah sadar ataupun tidak, seringkali orang yang diutus Tuhan, orang yang telah diurapi dalam jabatan keimaman ketika menyatakan sabda dan kehendak Tuhan, ketika menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, justru lebih banyak ditolak, tidak diterima. Bahkan bukan hanya ditolak, tidak diterima, tetapi juga dianggap sebagai orang bebal, orang bodoh, bahkan orang gila. Mengapa mereka dianggap sebagai orang bebal, bodoh, dan gila? Mengapa mereka disebut pandir dan gila? Karena seringkali cara hidup mereka, orang-orang yang diurapi oleh Allah, tidak sesuai dengan keinginan dunia dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Seperti perenungan sabda kemarin,
Bukankah tidak sedikit orang yang diurapi Tuhan dalam jabatan keimaman yang bekerjanya tidak menghasilkan nilai ekonomis, biasanya justru dianggap orang aneh, orang tidak umum. Bukankah pengertian orang aneh, tidak umum, tidak seperti umumnya orang yang kemudian segala sesuatu dinilai dengan hal ekonomis adalah pengertian gila? Untuk itu hati-hatilah, daripada ungkapan Jawa dalang kerubuhan panggung terwujud nyata di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sudah menjaga mulut, ketika kita sudah menjaga lidah, dan ketika kita sudah menjaga hati yang utama, tidak pernah berpikir bahwa abdi Tuhan, hamba Allah, orang yang diurapi oleh Allah sebagai orang pandir dan orang gila karena tidak umum, berbeda dengan caranya dunia. Yakinlah ketika kita jauh dari hal yang demikian, pada saat dunia dihancurkan akan digantikan dengan Yerusalem baru oleh Allah. Setiap kita akan menerima pembenaran dan keselamatan sejati yang akan dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan bagi orang yang menerima pembenaran, keselamatan sejatilah yang akan menghuni Yerusalem baru. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya antarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bukan hanya menolong, mengingatkan kami, tetapi akan memberikan berkat yang sejati, keselamatan sempurna. Kami dilayakkan menjadi orang-orang yang hidup di Yerusalem baru yang turun dari surga. Karena kami adalah orang-orang yang menjaga mulut, menjaga hati, dan menjaga lidah kami. Kami menerima peringatan Tuhan, kami meyakininya, dan kami menjalani dalam kehidupan nyata setiap hari. Untuk itu apapun yang kami pikirkan, yang kami wujudkan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan, semua hanya sesuai dengan kasih dan kehendak Allah saja. Sabdamu hari ini menjadi pedoman hidup kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan tatkala di antara kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun karena kami tidak terjatuh dengan menganggap hal-hal yang disampaikan oleh hamba Allah, abdi Allah adalah hal-hal yang mustahil secara manusiawi dan kami justru menganggapnya sebagai kegilaan. Mengajak anak-anak kami belajar dan selalu merasakan kasih karunia-Mu Tuhan berkuasa menolong dan memberkati setiap kami. Sekarang, sebagai anggota keluarga Allah, kami tak berdoa untuk bangsa dan negara ini melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara yang ada. Persiapan kami untuk memasuki minggu penantian, minggu-minggu Advent esok pagi. Kami memulai minggu pertama Advent, biarlah kasih-Mu yang ada. Dan penantian kami bukan hanya penantian ketika kami memperingati Natal, namun penantian kami akan datangnya Yerusalem baru yang dinyatakan bagi kami. Dengan demikian, kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Allah. Kalaupun pada peristiwa Natal nanti kami sudah diberi pengaturan oleh pemerintah dengan PPKM level 3. Kami harus membatasi diri, kami harus selalu menjaga diri, biarlah kasih-Mu yang ada, karena Natal yang sejati bukan pada hal makanan dan minuman yang kami nikmati, tetapi bagaimana hati kami selalu diperbaharui dengan kedatangan Kristus Yesus. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi di tengah bangsa dan negara ini kami haturkan selalu ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa yang jauh dari sempurna. Amin. Bersama menerima berkat Tuhan,
Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan sabda hari ini. Amin. Sabdamu